الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Ayah Bunda, nanti video tadaburnya insya Allah juga ada tuh. Sudah pernah dibuat. Dan mudah-mudahan apa yang tersebut pada pagi ini, selain juga mengulang, mudah-mudahan ada tambahan rahmat dari Allah. Nanti kita akan dapatkan ilmu yang lebih berkah, lebih bermanfaat. Amin. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Pernahkah datang pada manusia satu saat dari masa? Lam yakun syai'an madhkura. Manusia itu belum jadi sebuah eksistensi apapun dan nggak bisa kesebut, belum pernah tersebut namanya. Dulu nggak ada, sekarang ada, nanti nggak ada, dan dilupakan orang. Yang dikasih sama Allah dalam hidup di dunia ini boleh jadi dalam hitungan hari, ayah bunda. Boleh jadi dalam hitungan pekan, bulan, atau mungkin dikasih sama Allah bisa puluhan tahun usia hidup di sini. Tapi jangan mengira bahwa yang puluhan tahun itu berarti. Enggak. Bahkan sebelum penciptaan, kita semuanya banyak sekali itu. Alam semesta ini dibangun, diciptakan sama Allah sampai bermiliar-miliar tahun. Kita ini siapa? Kalau itu alam semesta bermiliar-miliar tahun aja dibuat sama Allah sebelum kita dihadirkan. Bagaimana nanti di alam ruh, alam malakut, nggak tahu. Jadi itu yang disebut dalam sebuah hadis, jangan kalian cela masa, karena sesungguhnya akulah sang masa. Jadi PR pertama buat ayah bunda, cari hadis itu lagi. Dulu pernah kita cari. Maknanya nggak ada apa-apanya. Bahkan sampai ibu kita mengandung kita, dia nggak tahu tuh kita ini siapa. Jadi belum sadar, dia belum sadar bahwa kita sudah ada di kandungan. Dan manusia itu nggak bisa kesebut. Tapi manusia itu pengen disebut. Instingnya manusia itu pengen disebut. Ayah bunda barangkali sudah banyak sekarang punya cucu yang masih kecil. Dia pengen makan aja, pengen minum aja, dia panggil mama, mama, umi, umi. Pengen didengerin. Kita ngeri, tapi cucu kita, anak kita yang masih kecil, kalau pengen narik perhatian kita, dia lompat. Abi, lihat nih, puang dia lompat. Cuma dia pengen nunjukin prestasinya. Supaya apa? Pengen syai'an mazkuro, pengen disebut, pengen diperhatikan. Dan terus tuh, manusia pengen minta diperhatikan. Supaya apa? Terus sampai ketika dia kuliah, dia pengen dapetin ijazah. Supaya apa? Supaya dianggap, disebut. Dia pengen dapetin pekerjaan, pekerjaan yang bagus. Supaya apa? Supaya disebut. Sekian banyak audiens, orang-orang yang berkumpul, ratusan atau ribuan orang.
Dia pengen namanya disebut yang terhormat. Manusia tuh pengen namanya disebut. Tapi ayah bunda sampai pada puncaknya tuh. Kalau ada manusia-manusia yang namanya bisa disebut dalam hidup, nanti juga manusia bakal nggak ada lagi. Jadi hal ata 'alal insan hinu minad dari lam yakun syai'an madhkura. Dulunya dia nggak pernah kesebut. Bahkan orang tuanya nggak pernah ngebayangin anaknya bentuknya kayak gimana, namanya siapa. Lebih lucunya lagi banyak orang tua yang udah dipaksa untuk ngasih nama sampai udah mau habis nih waktu akikah belum ketemu tuh nama anaknya. Banyak banyak. Jadi anaknya udah lahir nih manusia, tapi namanya masih belum belum muncul. Dan terus tuh manusia itu nggak ada apa-apanya. Jadi nggak termas apa namanya nggak kesebut. Dan tadi tuh manusia pengen menarik perhatian orang dengan berbagai macam, dengan detailnya, dengan gelarnya, dengan jabatannya, dengan hartanya. Nanti juga nggak kesebut lagi. Kecuali orang-orang yang ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang amal solehnya banyak, yang mereka menjadi inspirasi kebaikan bagi banyak orang. Dan nanti ayah bunda bakal ngerti tentang pentingnya melakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila ladina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang banyak melakukan amal soleh kebaikan, maka pahala mereka nggak putus-putus. Jalan seperti ini banyak. Jalan-jalan para nabi, jalan para rasul, jalan para ulama, jalan orang-orang soleh. Nggak usah yang jauh-jauh di Arab, di Indonesia juga banyak orang-orang soleh yang mereka sudah mati disebut orang. Seperti siapa? Seperti Pak Dirman, Jenderal Besar Sudirman. Di mana-mana di kota besar di Jakarta, di Indonesia namanya dijadiin jalan. Kenapa? Karena berjuang, berjuang di jalan agama, berjuang di jalan Allah, berjuang untuk negaranya. Pak Tamrin dan banyak lagi pahlawan-pahlawan itu yang mereka mungkin tidak merasakannya, tapi amal solehnya panjang. Ada juga kalau keluarga besar Muhammadiyah, nah itu inspirasinya adalah Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan sampai wafat hidupnya belum berkecukupan. Tapi karena memberi amal soleh yang banyak, namanya jadi panjang disebut orang. Di kalangan NU ada Hadratus Syekh Hasim As'ari, juga begitu. Menjadi inspirasi banyak orang. Nah, pesannya Usbop buat diri sendiri dan buat ayah bunda semuanya, karena itu jangan sibuk membesarkan diri sendiri, mengumpulkan segala-gala untuk diri sendiri dan keluarga. Mulai sekarang, sibuk membesarkan nama Allah. Semua mau lakukan buat Allah, karena Allah. Rumus ya, jangan terpedaya membesarkan nama diri sendiri, tapi besarkan nama Allah. Itu rumus tuh. Jadi kalau membesarkan nama Allah, nanti Allah akan besarkan. Allah angkat derajat kita. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami akan angkat untukmu Muhammad zikrok penyebutan nama. Jadi kalau pengen kita menjadi syai'an madhkura, terus diingat orang, dikenang orang, maka caranya bukan cari ridho manusia, carinya ridho Allah. Membesarkan nama Allah ntar diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Kami ciptakan manusia dari sperma yang bercampur saripati dari berbagai macam yang dikonsumsi oleh ayah, dikonsumsi oleh bunda, maka sperma bergabung dengan sel telur. Kita sudah pernah membahasnya. Bunda Lucy sudah ceritakan secara detail.
Dan sudah kita ngerti dalam video yang di-share. Dan dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala dari sperma dan ovum itu, maka menjadi manusia yang bisa mendengar, manusia yang bisa melihat. Maknanya apa investasi kita? Orang tua kita nggak sadar, apalagi diri kita. Maka lihat bagaimana penciptaan Allah, dan Allah maha terberkati. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Karena begitu indah menciptakan diri kita, maka Allah maha terberkati. Karena dia sebaik-baiknya pencipta. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Manusia itu sama ayah bunda dikasih waktu 24 jam dalam sehari. Saya dan Oma Syarifah Badrus, meskipun usianya beda, tapi setiap harinya dikasih sama Allah 24 jam yang sama. Saya sama Bunda Rida juga begitu. Dalam 1 jam dikasihnya 60 menit sama. Bunda Eli sama Bunda Yeni, Elia sama mamanya, sama dikasih kesempatan sama Allah. Dikasih kesempatan apa? Dalam 1 menit itu punya 60 detik sama. Tapi pilihannya, dia akan menjadi manusia yang bersyukur apa manusia yang kufur. Jadi pilihannya itu. Jadi kesempatannya sama. Nggak ada beda. Dan kesempatan yang sama dan beda itu pilihannya tinggal kita bersyukur atau tinggal kita kufur. Kayak Bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada anak cucu kita minta beliin sepeda sama kita, maka dengan rahmat yang Allah titipkan, kasih sayang yang Allah titipkan kepada kita, kita beliin dengan girang anak kita, cucu kita, sepeda. Tapi sepeda yang dikasih anak kita nih atau cucu kita ada yang pakai gitu. Asal dia pakai, nenek lihat aku nih gitu. Maka neneknya senang banget ngeliatin dia naik sepeda. Tapi ada lagi model cucu yang udah dibeliin sepeda, katanya naik sepeda, tapi Masya Allah, itu sepedanya di garasi mulu, nggak pernah dipakai. Nih sebagai nenek, sebagai kakek, sebagai ayah, sebagai bunda, kira-kira lebih senang mana? Itu sepedanya dipakai apa sepedanya di dalam garasi aja? Kira-kira lebih senang mana? Dipakai. Dipakai. Jadi dipakai dengan cara yang pas. Dengan cara yang pas gimana? Dipakainya, ya dipakai yang aman, dipakainya jangan ugal-ugalan, dipakainya ngikutin aturan sama. Allah juga ngasih kesempatan kita nih hidup, ayah bunda, maka pakai dengan cara apa? Dengan cara yang Allah tunjukkan. Inna hadainahu sabila. Kami tunjukin nih jalan hidup yang kami pengenin. Maka kalau dipakainya sambil sholat 5 waktu, yang ngasih hidup makin girang. Kalau dikasih harta, kemudian dikeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, girang Allah. Karena apa? Sesuai dengan jalan yang Allah pengenin. Tapi kalau dikasih sepeda, dikasih motor, anak kita, cucu kita, tapi dipakai ugal-ugalan, dia mabuk, dia nabrak, dia meninggal. Betapa hancurnya hati kita. Nah, demikian juga tuh, bahwa dulunya sih nggak ada kamu nih manusia. Lalu aku ciptakan dengan proses yang kamu sendiri nggak ngerti, nggak paham. Tiba-tiba engkau bisa mendengar, engkau bisa melihat, engkau bisa ngomong, engkau bisa makan, engkau bisa minum, engkau bisa sekolah, engkau bisa kuliah, engkau bisa kerja. Bisa semuanya dikasih sama Allah. Dan supaya apa? Ada jalan yang Allah tunjukin. Pilihannya dua, ada dalam dalam jalan itu dengan penuh syukur pada Allah, atau keluar dari jalan itu. Dia kufur malah, nggak tahu diri. Maka bagi mereka yang sudah dikasih kesempatan untuk melakukan kebaikan, kesempatan hidup yang amat berharga,
Dia nggak ngerti, nah besok insya Allah ayat 4 dan selanjutnya bakal tahu tuh bagaimana buat orang-orang yang nggak tahu diri itu. Demi Allah, kalau saja semua ahli kubur boleh meminta, maka mereka bakal minta dikembalikan ke dunia dan menjadi orang soleh. Dan kesempatan itu sekarang yang masih kita punya, ayah bunda. Jadi beriman, bertakwa, melakukan amal soleh yang banyak. Itu adalah cita-cita orang yang sudah dikubur. Yang nggak bisa lagi tuh mereka balik. Cari dalam surah Al-Munafikun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ada dua ayat, nanti ayat bunda cari. Wala yuakhirullah nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun mimma ta'malun. Infaklah, infakkanlah harta yang kami rizkikan padamu. Sama tuh tadi ya. Jadi semua-muanya dari Allah termasuk harta kita. Allah bilang kasih tahu jalan yang benar nih, infakkan harta itu. Sebelum datang hari kematian. Maka ketika tiba kematian itu, setiap kalian akan mengatakan, ya Rob, boleh nggak minta tangguh barang sebentar? Buat apa meminta tangguh? Pak Sodako, saya mau sedekahkan semua harta. Wa akum minas sholihin, dan saya mau jadi orang soleh. Dua, cita-cita semua manusia sebelum mati cuma dua rupanya Allah kasih. Tapi di ayat berikutnya, nanti ayat bunda cari ya, dua ayat ini. Walan yuakhirullah nafsan idza jaa ajaluha. Tapi tidak akan pernah Allah tangguhkan seseorang kalau sudah tiba ajalnya. Nggak bakal mungkin. Dan Allah maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Karenanya ya bunda, tuh dulunya kita nggak ada, sekarang ada, nanti pasti nggak bakal ada. Itu sudah pasti. Karena itu berada di jalan Allah itu penting. Karena kita ini pasti bakal nyesel kalau nggak jadi orang soleh. Kita bakal nyesel. Nggak, kita bakal nyesel kalau nggak banyak melakukan amal soleh. Kitanya harus soleh dan harus banyak amal soleh. Hidup itu simpel. Soleh dan banyak melakukan amal soleh. Gitu ya. Asik tuh. Quote hari ini. Hidup itu simpel. Soleh dan banyak melakukan amal soleh. Dan nah itu, ayah bunda. Jadi nggak ada apa-apanya. Kalau kita bandingkan hidup kita di dunia ini dengan penciptaan alam semestanya yang bermiliar-miliar tahun, nggak ada apa-apanya. Apalagi dengan alam ruh sebelumnya, nggak ada apa-apanya. Apalagi dengan alam barzah, nggak ada apa-apanya. Apalagi dengan alam akhirat yang selama-lamanya. Masya Allah, itu masa yang sudah Allah ciptakan itu, kita ini nggak ada apa-apanya. Jangankan kita, ayah bunda, Milky Way saja, galaksi Bima Sakti yang gede banget, itu nggak ada apa-apanya. Jadi nanti ayah bunda bakal lihat tuh bagaimana alam semesta yang ada nih sekarang, yang disebut sama Allah, bumi dan langit. Nah, bumi kita, matahari kita, galaksi Bima Sakti kita, itu nggak ada apa-apanya. Kecil, seperti debu. Kalau yang gede-gede itu nggak ada apa-apanya, apalagi kita yang mungkin usianya cuma 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, nggak ada apa-apanya. Semoga Allah rahmati dan ampuni kita semuanya. Jazakumullah ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam